إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيد المخلوق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Maluku, Pak Sodara, yang kami hormati Bapak Imam Desa Karangjaya beserta staf pemilu, kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Desa Karangjaya ini, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, orang tua murid, dan yang kami banggakan, anak-anakku, anak-anak soleh dan solehah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya merahmati kalian, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik yang akan menjadikan kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini tentu rasa syukur kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hadir di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keridhaan. Ini juga bertanda bahwa Allah pilih Bapak Ibu sekalian dari sekian banyak orang yang ada di Desa Karangjaya ini untuk datang sama-sama kita bermajelis, kita mereview kembali, kita mengingat kembali sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini menjadi peristiwa yang begitu luar biasa yang harusnya mengokohkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita semua. Sungguh luar biasa Allah pilih kita menjadi umat beliau. Karena kalau kita mengikuti beliau, segala tuntunan-tuntunannya, segala sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surga yang dimana kenikmatannya tiada. Kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua selaku umatnya, semoga kita yang berada di majelis ini menjadi bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, akan ada pertanyaan yang nanti selama ceramah ini akan ada pertanyaan, dan kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan dikasih hadiah. Mungkin disiapkan dulu ya. Siap. Oke, siap. Nanti dari pemerintah juga ada. Alhamdulillah. Jadi perhatikan baik-baik. Dengarkan dengan baik. Dengar. Jadi kalau tidak diperhatikan, akan terjadi nanti diambil oleh orang lain. Dengar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat hari ini tanggal 27 Rajab menjadi sebuah peristiwa yang kalau kita sebutkan, peristiwa ini menjadi hadiah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Pada peristiwa ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram yang letaknya ada di Makkah menuju
Masjidil Aqsa yang letaknya ada di Palestina. Kalau kita ukur jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1427 km sekian. Kalau kita sekarang bayangkan, ada anak-anak yang sudah pernah pergi ke Namrud? Belum. Nah, biasanya ada bapak-bapak yang sudah sering pergi ke Namrud, dan mungkin bapak dia yang sering pergi ke Namrud. Jadi, kalau jarak dari Namlea ke Namrud itu 127 km sekian. Berarti kalau kita bayangkan, kalau jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kalau kita perbandingkan dengan jarak Namlea dan Namrud, maka bisa 5 kali bolak-balik itu baru setara dengan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu orang-orang tidak punya mobil, tidak punya motor. Yang ada itu hanya unta. Kalau unta berjalan pelan dan lain sebagainya. Maka ketika saat itu perjalanan yang dilakukan oleh beliau yang biasanya kalau kita berjalan dari sini misalnya ke Namrud kemudian bolak-balik akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Tetapi peristiwa yang terjadi pada saat itu hanya berlangsung dalam waktu semalam. Ini adalah peristiwa keimanan anak-anak sekalian. Kalau saat itu kita ada di tempat itu, maka mungkin bisa jadi kita adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hal itu. Karena itu semua kemustahilan. Inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai seorang yang harus betul-betul mengimani Allah, mengimani semua keajaiban yang Allah berikan. Termasuk kenapa hari ini kita memperingati peristiwa yang begitu mulia ini, karena dalam peristiwa ini ada hadiah yang begitu luar biasa. Ada cinta yang begitu luar biasa yang Allah berikan hanya kepada kita. Pada malam itu Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah terbangkan baginda Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan di tempat itu malaikat yang begitu mulia pun tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi Allah mengizinkan baginda Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Maka ini menjadi pertanda Bapak Ibu sekalian. Kalau keimanan kita, kalau ketakwaan kita kepada Allah itu begitu luar biasa, maka derajat kita di sisi Allah bahkan bisa melebihi para malaikat. Tapi sebaliknya, kalau keimanan kita berada di titik terendah, maka mungkin bisa kita lebih buruk daripada iblis dalam Al-Quran. Ketika bertemu dengan Allah, pada saat itu Allah menyampaikan sebuah hadiah. Apa itu hadiah? Salat. Seringkali kita sebagai seorang menganggap bahwa sholat adalah sesuatu yang begitu berat untuk dilaksanakan. Karena dalam pikiran kita harus menghabiskan waktu kita untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita membayangkan bahwa sholat adalah hadiah, sholat adalah pemberian dari Allah untuk orang-orang yang dicintainya,
Karena ketika seorang sholat, maka sejatinya dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita kalau bertemu saja dengan bupati, kita harus lewat sini, minta izin di sana, minta izin di sini. Apalagi kalau mau bertemu dengan presiden, begitu banyak halangan dan rintangan yang harus kita lewati untuk bisa bertemu dengan presiden. Tetapi ini Allah, Zat yang ketika engkau minta akan dikasih, Zat yang ketika engkau mengeluh akan diberikan kebahagiaan. Tuhan yang menciptakan kita dari seluruh alam raya, lalu mengapa kita terkadang berat langkah kaki kita, berat hati kita untuk menunaikan sholat. Padahal sholat adalah hadiah. Ini yang perlu sekarang ini kemudian kita luruskan mindset kita, kita luruskan pikiran kita bahwa sholat ini adalah sebuah hadiah, sebuah kebanggaan bagi kita sebagai seorang manusia bisa berjumpa dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Iya, anak-anak ya. Dan begitu juga dengan kita semua, ibu sekalian. Ketika menerima perintah sholat, Allah katakan 50 kali. Ini bertanda bahwa Allah ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Allah ingin selalu mendengar keluh kesah kita. Allah ingin selalu mendengar apa yang kita mintakan kepada Allah. Allah adalah Zat yang justru sangat-sangat menginginkan doa dari hamba-hambanya. 50 kali. Lalu kemudian ketika Rasulullah menerima hal tersebut, lalu ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa, lalu mulailah kemudian Nabi Musa memberikan pendekatan. 50 itu baik, tetapi lihatlah kondisi umatmu. Lihatlah kondisi umatmu. Lalu kemudian baginda Rasulullah kembali lagi bertemu dengan Allah, meminta keringanan dan keringanan. Maka sampailah kita pada sholat 5 waktu, itulah yang diwajibkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada setiap tahunnya kita kemudian memperingati Isra dan Mi'raj ini. Kita buat acara seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah berkah yang begitu luar biasa. Untuk itu, di semangat Isra Mi'raj yang kesekian kalinya ini, mari kemudian kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Isra Mi'raj kali ini haruslah menjadi langkah awal kita semua untuk semakin giat lagi melaksanakan khususnya sholat 5 waktu. Allah tidak pernah melarang kita untuk melakukan pekerjaan apapun. Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat apapun di dunia ini. Tidak jadi masalah. Selama itu bukan kemaksiatan, Allah tidak akan melarang kita. Tetapi Allah pun ingin berkomunikasi dengan hamba. Allah pun ingin berbicara dengan kita. Maka dari itu, kita inilah yang harusnya sadar. Kita inilah yang kemudian harus tahu bahwa kita ini yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Maka dari sholat 5 waktu inilah kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sholat 5 waktu inilah akan dinilai seorang hamba. Jika baik sholat seseorang, maka baik seluruh amalan. Jika buruk sholatnya,
terasa buruk seluruh amalan. Kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah yang lainnya. Kita bersedekah, kita berzikir, tetapi kalau sholat kita belum di mata Allah, maka amalan-amalan itu sudah tidak ada gunanya. Maka hal yang paling pertama yang harus kita tanamkan di momen Isra dan Mi'raj kali ini adalah semakin menguatkan niat kita untuk selalu melaksanakan ibadah sholat di waktu paling minimal seperti ini. Karena dengan hal itulah kemudian kita akan membangun diri kita. Kita akan membangun peradaban ini. Baginda Rasulullah SAW pun ketika membangun peradaban Islam, beliau mulai dari sholat. Ada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka dia langsung kemudian diperintahkan oleh baginda Rasulullah, seret dia. Karena ini adalah sebuah perintah yang begitu luar biasa. Allah sudah memberikan hadiah. Lalu mengapa kita tidak mengambil hadiah itu untuk kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, semoga yang singkat ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mendengar dan mengamalkan apa yang bisa kita upayakan, terutama sholat lima waktu yang menjadi hadiah bagi kita. Karena kita hanya bisa melaksanakan sholat itu ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ketika ajal sudah menjemput kita, kita sudah tidak lagi bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan yang sangat-sangat diinginkan oleh orang tua kita yang sudah berada di liang lahat adalah mereka kembali untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, menyesal karena kita mau melakukan ibadah tapi ternyata kita sudah tidak mampu lagi karena kita sudah diambil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini sedikit yang bisa kami sampaikan menjadi cahaya bagi kita semua, dan paling kemudian kita saling mengingatkan satu di antara yang lain bahwa untuk membangun sebuah peradaban yang besar dimulai dari watawassul bil haq watawassul bis sabr, bahwa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.